Halo semuanya. Halo. Jadi Pandu ini udah lama banget nih nggak di YouTube channel gue karena Pandu ini lagi ada 2 kesibukan. Yang pertama itu menikah, dia baru menjalani kehidupan baru. Yang kedua adalah gila si Pandu sekarang main sinetron. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Jadwalnya aduh padet banget. Alhamdulillah bang. Rezeki nikah. Ditanyain apa namanya? Duh ayo kita mau syuting segala macam. Si Puput bilang bentrok jadwalnya Pandu syuting. Ya udah kapan deh kita cari waktu yang nggak bisa bang, dia syutingnya di puncak. Ih gila Pandu. Pandu hebat puncak, banget, sibuk banget. Rezeki doa bini kan gitu. Oh rezeki doa bini. Rezeki doa bini. Emang semenjak nikah kehidupan lo jadi lebih bahagia? Lebih bahagia sih sama aja sih bang kayaknya deh. Cuman gitu. Kayak lebih ada jalan aja kayaknya buat ngapa-ngapain gitu. Maksudnya gimana tuh? Jangan kayak gue nggak tahu ke depannya mau kemana, ini tiba-tiba dapat kerjaan, jadi kita tahu buat ngumpulin duitnya. Oh gitu. Itu berarti ada tuh rezeki nikah. Iya ada rezeki nikah terus lebih. Kan lo kan ini kan kawinan di Tanggul. Iya. Ya kan makan-makan segala macem. Abis itu lo pindah kan? Pindah. Tadinya lo tinggal di Tanggul, sekarang lo tinggal di Lugendat. Apa Lugendat? Tanggul di balik Lugendat. Nggak di Tanggul, cuma di dekat Tanggul juga, dekat stasiun Tanah Abang. Karena gue lihat IG story lo baru pertama kali pindah, lo ngekos lagi kan? Iya. Iya kan. Jadi tadinya lo tinggal sama orang tua, sekarang lo ngekos karena pengen mandiri katanya. Iya. Jadi ternyata baru 1 hari di tempat kosan yang baru udah ada yang ketahuan selingkuh digebukin ya sama istrinya apa? Ribut. Di depan rumah ribut, gak tahu. Itu lagi di kos-kosan tiba-tiba berisik tuh. Iya, gua kira, dan bini gua kan instingnya cepet tuh bang kalau ada yang kayak begitu. Maka langsung ke depan ngeliatin. Oh dia kalau ada drama dia cepet ya? Dia cepet dia. Ada siapa nih digebukin nih gitu dimarahin nih. Tapi tempat lo yang baru bagus, seru, suka? Sementara sih itu dulu sih, karena gue lagi nyari yang kayak apa sih, yang 2 kamar sama 1 rumah gitulah bang. Satu rumah isinya 2 kamar? Emang beda? 2 kamar 1 rumah? 1 rumah 2 kamar? Dia nyari yang 2 kamar sama 1 rumah, berarti ada 2 kamar, terus sama sebelahnya ada rumah. Ya lo nyari rumah yang isinya 2 kamar? 1 rumah 2 kamar. Oh iya, gitu. Terus malam pertama ini nggak, udah ada berantem atau apa yang diobrolin tuh? Setelah nikah nih, kalau gue kan setelah nikah yang kita obrolin ini mau catat keuangan tuh mau di Excel apa di Google Sheets tuh. Kalau gue itu ada kan biasanya kalau orang pakai Microsoft Excel tuh kan ya, tapi ada Google Sheets lebih bagus lagi menurut gue karena lo bisa real time gitu. Nah itu kalau itu kita ngebahas itu. Kalau lo malam pertama yang dibahas? Kalau gue malam pertama ngitung amplop dong? Enggak. Enggak. Gue nggak tahu ya. Gue kayak premis stand up lu kejadi di gue deh. Ya itu. Yang setiap orang baru nikah tuh pasti bercandanya jorok-jorok mulu. Lunya? Enggak, orang lain terhadap kita yang baru nikah. Misalkan gue malam pertama nih, kan gue malam pertama tuh langsung pada meriang kan. Meriang karena capek. Meriang karena capek. Karena gue ngeliat tuh itunya, tapi itu kan di tengah-tengah lagi COVID juga ya. Lo nggak COVID tapi? Nggak pernah COVID, gue alhamdulillah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, gitu. Okay. Makanya pas gue bilang gimana malam pertama, gue bilang enggak malam pertama, bini gue meriang, gue main PS, gue bilang gitu. Kok nggak malam pertama? Ya malam pertama kan setelah nikah ya namanya malam, kalau malamnya malam pertama nikah. Tapi kan konotasinya beda malam pertama. Oh yang gue bahas gitu. Ini malam pertamanya apa yang diobrolin. Oh malam pertama setelah nikah. Bukan kegiatannya. Oh iya keren itu. Lo pikir gue nanya soal itu? Enggak. Maksudnya malam pertama itu pertama kali pertama jadi suami istri. Maksudnya gitu. Kayaknya gue langsung ini sih bang. Ada tawaran sinetron kan sebelum nikah? Langsung? Iya sebelum nikah pas. Jadi pas udah nikah, lu langsung malam pertama lu dapat tawaran sinetron? Iya. Menurut gua lo minggu depan nikah lagi. Itu dia. Enggak. Jadi sinetronnya banyak mulu kan? Iya bener, cuman gue mertua gue nambah banyak loh. Oh, lo ada masalah sama mertua? Enggak. Kan harus gue lo bilang, tapi mertua gue tambah banyak, berarti lo gak seneng sama mertua lo dong? Enggak, kan gue kenalan sama mertua gue lagi, dari awal lagi. Loh, kalau lo suka sama mertua lo, seharusnya nanti lo nikah lagi, asik tapi juga ya mertua banyak gitu. Kalau kan kesannya kayak tadi, mertua gue, berarti mertua lo emang ini? Enggak. Pak RT, maaf. Kalau nonton, enggak bang, baik banget, mertua gue bang, baik banget. Sering masakin gue rendang. Oh, gara-gara sering dimasakin. Kalau nggak dimasakin berarti kurang bagus. Enggak juga. Udah dapet tawaran sinetron, jadi gue tahu pemasukan gue nih setiap kali syuting buat disimpan, buat bayar kontrakan sama buat
makan. Karena gitu. sinetron itu kan stripping itu tiap hari ada episode keluar. Dibayarnya tiap episode. Gila, berarti lo tiap hari dapat duit kan ibaratnya gitu kan. Ibaratnya tiap hari dapat duit. Kalau misalnya sebulan kan 30 hari. Honor sinetron lo aja kan 75 juta nih satu episode. Enggak. 86 juta. Kenapa jadi 8? Oke, terus berarti lo ya kalau soal keuangan lo ngobrolin ini gimana? Lo kan sering ikut gue, terus kita sering ngobrol. Kalau lo udah mulai kayak cara ngaturnya gimana ya pembagiannya? Karena lo waktu itu kan zaman-zaman lo dapet AdSense 76 juta sebulan aja kan langsung habis tuh, ya kan waktu itu. Nah sekarang sinetron jangan sampai salah lagi karena lo dapat sinetron dapat duit gede tuh kan, ya gede lah orang 30 dikali berapa ya kan sebulan aja. Jangan sampai salah langkah lagi kayak dulu. Makanya gue kalau hitung-hitungan duit tuh udah dari awal. Gimana tuh? Kalau gue bilang gue nih percayain dulu nih, lu meyakinkan nih sama gue karena penghasilan gue itu nggak nentu. Iya. Gitu. Kalau lagi ada mungkin alhamdulillah banyak. Kalau lagi nggak ada mungkin lo harus sabar. Tapi gue bisa akalin, gue bisa live streaming buat dari saweran, gue bilang gitu. Oke. Nah gitu. Terus dia bilang, iya nggak apa-apa, karena dia juga kerja kan? Iya itu dia bang, bener. Gue ngikutin saran lo. Ya itu? Cari pasangan yang udah kerja. Emang gue pernah nyaranin gue begitu? Gue nggak pernah nyaranin lo cari pasangan udah kerja. Udah, bener. Cari pasangan udah kerja. Kenapa gue nyaranin cari pasangan udah kerja? Ya biar gue nggak. Yang buat lo itu. Yang buat gue itu. Ya kita nggak bisa omongin di sini. Iya. Nah makanya gue cari yang udah kerja juga. Nah dan dia bilang bahwa nggak apa-apa mas karena aku juga ada bulanan kan dari kerjanya dia gitu. Oke. Tapi kalau buat gue ya penting pasangan sih yang mana aja ya, mau kerja mau enggak, asalkan sama-sama bisa nerima posisi kita kan. Kalaupun dia nggak kerja juga nggak masalah. Iya asal kitanya mampu sih, kalau gue sih sebagai cowok sih. Iya atau dia mengerti posisi kita gitu. Kan nggak apa-apa juga perempuan di rumah. Kayak Anissa sekarang kan pas awal-awal sih dia tuh nggak bener-bener nggak kerja lagi, walaupun gue udah bilang kamu mau tetap main sinetron boleh, mau di rumah juga nggak masalah, lakuin yang bikin kamu happy aja. Kalau kamu senang ya apapun ya udah nggak apa-apa terserah. Nah dia tuh berhenti sinetron kan, terus dia mikir-mikir kapan lagi, akhirnya dia nyari kerjaan sendiri, which is sekarang dia jadi di Instagram dan kawan-kawan gitu, dan ternyata dia jauh lebih happy karena bagi waktunya kan lebih jelas gitu. Dan di rumah juga kan? Di rumah juga. Nah terus abis itu lo ngobrol sama dia, tiba-tiba tawaran sinetron ini benar-benar setelah nikah baru ada? Enggak 2 hari sebelum resepsi. Sebelum gue ijab kabul. Karena resepsi itu mahal loh. Ya maksudnya nikahan tuh mahal kan? Gue ijab kabul ya, resepsi sama ijab kabul beda bang. Iya resepsi itu acaranya. Resepsi ya itu yang mahal. Ijab kabul tapi kan semuanya rangkaian nikah mahal loh. Rangkaian nikah mahal. Kaget nggak lo? Gue sih kaget waktu itu. Sama gue juga bang. Kok gue bisa ngeluarin duit sampai sebanyak itu? Oh iya, karena pas awal-awal ngitung dikit lama-lama kok tambah souvenir, tambah ini, tambah itu. Tambah semuanya, dan alhamdulillah lebih duitnya. Dari amplop? Iya. Oh gitu? Lebih banyak banget. Kok bisa? Alhamdulillahnya nggak tahu. Oh karena lo ngundang gubernur, wali kota. Oh enggak. Nggak ada. Sampai gue nggak punya bang. Terus ternyata lebih dan ketutup sampai gue ada dangdut kan, gue nggak nyangka kan gue bisa nikah pakai dangdut kan biasanya lebih mahal kan. Oh gitu. Nah gue pakai dangdut. Tadinya mau heavy metal. Kalau dari tadi kan lo ceritain yang happy-nya. Yang nggak happy-nya ada dong. Kayak ternyata pernikahan itu harus kompromi ya. Iya bang, bener. Oh bener tuh. Bener. Jadi pernikahan tuh buat gitu. Jadi kayak kerja sama tim. Karena mungkin jadi gue aplikasi ini kayak game gitu bang. Oh, lo nge-buff, nanti dia lawan dia. Gak gitu, masa dia beli item. Udah ngelort. Aplikasi kok kayak main game, jadi pernikahan tuh permainan dong buat lo. Tapi yang gue seriusin kan kalau kita main game kan nggak iseng doang, kita kan pasti serius juga kan. Oke. Makanya ketika gue ada di permainan ini, chill. Ya enggak, gue serius gitu. Jadi gue tugasnya gue nyari duit, gue nggak mau beli barang-barang apapun. Gue ingin mempercantik bini gue aja udah. Udah gitu doang. Kenapa kalau punya tuntutan bininya harus cantik? Bukannya apa adanya aja terserah dia kan? Dia kan udah cantik dari awal. Ya kan gue kasih duit buat apaan dong kalau nggak ini? Kalau nggak apa? Kalau nggak buat dia cantik, beli skincare gitu kan, bersih, cantik gitu kan? Iya kan? Jadi menurut lo kerja nih, lo kasih dia duit biar dia cantik.
Iya biar bisa dandan sih, skincare kan mahal bang, skincare cewek bang. Oke. Oh tapi bukan lo nuntut dia cantik? Enggak, gue nggak nuntut, cuma kan ada kebutuhan. Ya? Ini duitnya nggak gitu? Enggak, ada kebutuhan, ya bulanannya skincare gitu kan, skincare bulanan. Emang mahal ya skincare? Mahal sih ya. Mahal nggak Nurul? Makanya Scarlett dong, tolong saya pakai Scarlett loh. Scarlett, oh iya. Scarlett Phantom. Apa? Enggak, itu item Mobile Legends. Oke, yang dikompromiin apa tuh? Kalau gue nih jadwal biasanya. Jadwal apa? Soal apa? Ya ada jadwal di mana gue bisa kerja terus lama, tapi nanti gue kompromi kayaknya ada satu hari yang gue tuh nggak kerja sama sekali deh. Cuman buat Nisa doang gitu. Biar Nisa tuh nggak ngerasa gue tuh berjarak sama dia. Masa satu rumah guanya jarang banget di rumah gara-gara gue kerja mulu kan. Iya sih, gue lagi ngalamin itu sih. Oh justru lagi ngalamin itu? Ya karena kan gue syuting di Bogor mulu bang. Jadi kalau Jakarta kita masih bisa bolak-balik walaupun selesai syuting jam 1. Tapi dia kan di Bogor berarti lo nginep? Nginep. Oh sama cewek itu ya kemarin ya? Enggak ada. Bini gue tahu gue nggak pernah sama cewek. Kalau sama cowok iya. Enggak, maksud gue dia kan bukan dari entertainment kan? Iya. Berarti kalau kadang-kadang kalau pasangan yang bukan dari dunia kita tuh kadang masih suka insecure tuh. Kayak misalnya syuting nanti ketemu cewek, syuting nanti ini, syuting nanti itu. Kalau dia nggak sama sekali? Nggak sama sekali karena hebat banget ya. Tahu gue jelek kali ya, jadi nggak mungkin gitu. Oh. Jadi ya udah, malah gue yang takut dia begitu. Tapi akhirnya gue karena dari gue udah bilang sih kalau emang salah satu kita ada yang hianatin hubungan, gue nggak bakal nangisin lu, gue nggak bakal kecewa karena lu yang bakal nyesel sendiri, gue bilang gitu ya. Oke. Makanya kalau diantara kita berdua kayak gitu ya kita bakal nyesel sendiri sih. Gitu. Jadi gue pegang omongan itu biar nggak nyesel. Oh. Jadi udahlah. Tapi berarti komprominya apa? Tadi kan lu bilang mau ada kompromi. Komprominya adalah ketika gue tuh nggak bisa beli game tuh gue harus izin dulu. Kenapa lo beli game harus izin? Karena pakai duit bareng. Karena kan gue mentingin bini gue dulu bang. Oh enggak, tapi kalau lo dapat kerjaan uangnya itu disimpan di satu tempat gitu? Iya di satu tempat. Oh yang sama-sama tahu? Yang sama-sama tahu. Oh lo kasih tahu tuh? Gue depositin ke apa ya? Lupa gue. Pokoknya nanti dapat bunga, nah gue gituin tuh. Gue nggak tahu namanya, lupa. Hati-hati lu taruh di mana lu? Ada. Terpercaya tuh. Legal nggak? Legal. Alhamdulillah. Kasusnya banyak loh. Legal. Di bank? Di bank. Oh deposito gitu. Oh deposito. Deposito. Iya. Gitu. Alhamdulillah gue. Hati-hati lo. Kena lo kejebak lo macem-macem lo. Ya kan awalnya kan gue teman-teman komik ada yang hilang 100 juta, 50 juta. Robot. Ya itulah ilegal itulah. Kan gue awalnya pengen naruhnya reksadana. Iya kan kalau belajar sama gue udah lama. Iya gue mau naruh reksadana tapi aja. Karena bini gue terbiasa deposito ke bank, jadi ya udah ke situ aja deh. Lah reksadana pasar uang itu kan kumpulan berbagai macam surat utang jangka pendek termasuk deposito kan. Karena dia nggak tahu kali. Iya mungkin belum belajar ke reksadana kali ya. Iya maksud gua kan lebih taunya ke ini kali. Iya deposito ya oke gitu. Tapi kalau emang mau buat tujuan yang beda-beda kan ada instrumen ada banyak sekarang gitu. Iya sih. Tapi oke lah, mungkin ngertinya cuma deposito ya nggak apa-apa juga. Terus deposito lo taruh di sana. Di bank, salah satu bank gitu. Di salah satu bank lo taruh, jadi dia buat tahu. Prepare buat nanti punya anak gitu. Berapa tahun lagi tuh? Berapa ya? Kalau 3 tahun, 5 tahun mending di obligasi. Oh iya bang. Karena kan jangka menengah. Kalau menurut gue, bukan rekomendasi. Nah sekarang gitu, bukan rekomendasi, nggak boleh rekomendasi. Itu menurut gue. Tapi ntar coba gue hitung-hitungan dulu dah. Iya maksudnya ini aja diajak ngobrol. Persenaannya. Okay. Nah terus berarti udah ada rencana punya anak? Iya ada rencana punya anak. Oh mau langsung atau nanti? Langsung. Mau langsung? Karena udah hamil. Makanya gue prepare duit anak. Ini duit gue ini semuanya buat ke anak semua. Jadi udah hamil? Udah hamil. Yang intinya sekarang ini lagi hamil lah. Iya. Ih terus gimana perasaan lo nih? Nah, mau jadi bapak? Nah itu gue ada. Lo mau nanya ke gue nggak? Gue kan bapak 2 anak. Gue bingung gue. Apa yang harus disiapin? Kayak uang doang kan nih bang? Ya nggak cuma duit doang sih. Duit memang penting. Terutama kalau gue kan nyiapinnya udah lama banget ya. Dari sebelum punya anak pun gue udah nyiapin uang sebelum untuk nikah anak. juga? Sebelum nikah. Sebelum nikah ada kepikiran itu? Sebelum nikah gue udah nyiapin dana pendidikan anak. Karena inflasi pendidikan di Indonesia tuh cukup tinggi tuh. Waktu zaman gue dulu aja tuh bisa sampai 20% per tahun. Gue nggak tahu sekarang, mungkin pasti lebih tinggi daripada inflasi harga barang pada umumnya pendidikan itu. Kalau kita lihat secara data ya. Dari muda gue emang udah nyiapin gitu. Berarti lu prepare semuanya dong? Iya, walaupun waktu itu katakanlah pertama kali kerja kan gaji 3,5 ya kan.
Terus waktu itu dapat royalti buku itu. Royalti buku lumayan gede tuh. Kambing Jantan nih. Kambing Jantan, royalti buku Kambing Jantan April 2005 keluar, terus 6 bulan kemudian dapat royalti. Itu gede banget. Buat gua saat itu gede. Ya puluhan juta lah. Jadi gua sebagai anak yang nggak pernah terima duit sebanyak itu lumayan shock tuh kayak gitu. Traktir nyokap, sisanya gua pecah-pecah buat beberapa tujuan lah gitu. Nah, gue orang yang cukup takut sama masa depan gitu. Jadi sebelum gue nikah, sebelum gue punya anak, makanya gue selalu pikirin dana pendidikan anak ini. Karena gue pengen anak gue tuh, gue nggak harus pusing mikirin uang sekolah apa segala macam gitu. Karena gue pernah ada satu anak di sekolah gue, kasihan banget. Jadi dia sempat nggak masuk sekolah berapa lama karena dia nggak bisa bayar SPP. Nah, gue takut akan kejadian itu tuh makanya. Tapi intinya adalah gue nyiapin dana pendidikan anak itu udah lama. Nah, kalau nanya gue yang harus disiapin apa, ya itu sih. Pasti kalau gue pribadi pasti uang. Pertama uang kan, pasti. Supaya kita tenang aja gitu. Kedua mental lo sih. Lo siap nggak jadi seorang bapak gitu? Nah itu dia tuh, gue takut salah ngajar aja sih. Iya, lo pikirin ketika dia lahir, lo mau ngasih apa buat dia, dalam artian fair buat dia juga kan gitu. Jangan semena-mena juga sama dia, gue maunya ini, lo harus ikutin apa. Tapi dia juga mau apa, sehingga buat kalau ini gue ya, ini parenting gue ya, bisa jadi salah ya. Jadi salah. Karena gue juga nggak beda-beda kan, karena beda-beda dan gue juga anak gue masih kecil-kecil kan. Tapi yang prinsip yang kita pegang adalah gimana caranya ini jadi partnership aja antara gue sama anak gue gitu. Gimana ngarahinnya, dia maunya apa. Bukan yang gue mau lo jadi ini, maka lo harus ini gitu. Kalau lu nggak memaksa anak lu untuk jadi apa nanti ke depannya gitu? Iya, sesuai minatnya dia. Sesuai minatnya dia aja. Tapi lu dukung tetap gitu kan? Ya apapun itu gue dukung. Apapun itu tetap dukung. Ale aja kan kita nggak pernah bilang, Ale jangan gini ya, kamu harus enggak. Tapi kita kasih tahu gitu. Kenapa sih kalaupun dilarang ya? Kenapa sih kita larang? Alasannya tuh ini loh. Kakak maunya apa? Nanti dia cerita gitu misalnya. Sekarang dia udah bisa komunikasi dua arah soalnya. Oh itu nggak boleh, kenapa? Nggak boleh soalnya ini. Jadi ada reasoning gitu, terutama buat anak kayak Alea yang kalau dilarang itu masih suka rebel tuh. Nggak mau gitu. Enggak, kakak tuh. Dan itu ngatasinnya lewat? Kalau kita diskusi dialog sama gitu, anaknya. Jadi anak itu bukan lu nggak ngerti apa-apa, gue lebih tahu gitu. Tapi kamu maunya apa sih? Kita tuh pengen ini soalnya kayak gini. Kalau menurut kakak gimana? Walaupun dia masih sekecil itu ya, biar dia biasa bahwa gue tuh punya pendapat dan didengar gitu. Jadi dia punya rasa kepercayaan sama gue sebagai orang tua gitu loh. Kalau enggak kan nanti malah diem-diem, malah kabur, malah ini ya ke depannya lah gitu katakanlah ya. Karena nggak ada trust kan. Nggak ada trust bahwa dia bisa didengarkan gitu. Kalau menurut gue sih. Paling soal itu aja sih kalau menurut gue gitu. Tapi kalau anak gue rebel gimana? Gue takut tuh coba deh. Kalau anak lo kayak lo gimana? Nah itu dia, takut ngelawan guenya. Emang lo suka ngelawan orang tua? Enggak sih, nggak ngelawan. Cuman takutnya gue ada ketakutan anak gue tuh ngelawan orang tua. Gitu. Laki apa cewek belum ketahuan? Belum gue ini. Udah cek ke dokter kandungan? Belum apa ya? Ini WSG gitu. Belum. Ini WSG. Oh, WSG. Gitu ya kan diginiin. Iya. Gimana? 2 kali? Gitu bang, suara jantung bayi gitu kan. Oke, ya udah. Nah ini update kita sama kehidupannya Pandu ya, ternyata banyak banget ya. Yang pertama tadi Pandu sekarang jadi pemain sinetron ya, sinetronnya bisa ditonton di SCTV tuh ya. Setiap sahur, habis sahur. Terus yang kedua Pandu dapat banyak rezeki setelah nikah, makanya dia jarang nih ke tempat gue nih, soalnya dia jadwalnya sibuk banget. Banyak yang nanyain banget, mohon maaf, fansnya Bang Radit. Saya belum sempat, dia udah sempat sekarang. Terus yang ketiga adalah ternyata istrinya lagi hamil sekarang. Alhamdulillah. Ya kita doain Pandu ini deh, sukses terus ya. Amin, rezeki banyak. Doa dari bini. Makasih semua yang udah nonton.